Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Seberapa kita yang hadir sambil menunggu jemaat yang lain datang, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari saudara kita berdiri, kita mau masuk hadirat Tuhan dalam ini. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
bersyukur kami di hadapan Engkau Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang serubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Katakan hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, mengampuni segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar-benar bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih setia Tuhan. Ingat kasih-Nya yang hidupku, Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus.
bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita akan nyanyikan refrennya saja. Nanti saya minta dengan kasih Kristus saudara Pesa untuk berdoa pembukaan. Ingat kasihnya yang penuh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami akan selalu mengingat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat salib-Mu, kami mengingat darah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang menolong kami, yang menebus kami, yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami menaikkan segala pujian, syukur kami, sebelum kami memulaikan ibadah kami Tuhan, Tuhan layakkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus atas segala kesalahan dan segala apapun yang telah kami perbuat, yang mungkin mengecewakan Engkau, yang mungkin membuat Engkau terluka Tuhan. Ampuni kehidupan kami dan layakkan kehidupan kami. Suci kuduskan kami yang ada di ruangan ini Tuhan, supaya Tuhan ada hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam ibadah pada saat pagi hari ini kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan layak di hadapan menjadi dupa yang harum, membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan menaikkan pujian syukur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat, biarlah Tuhan juga Tuhan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi kehidupan mereka, sehingga Tuhan pada saat pagi hari ini ibadah yang adalah ibadah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memberkati kami, kuasa-Mu memulihkan kami. Kami kuasa-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi. Salam. Ada sukacita. Amin. Kalau ada sukacita, kita berikan salam kiri kanan, tapi dengan senyum. Katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Kita mau bersukacita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu benar-benar baik dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Haleluya. Bersyukur ke dalam berat adanya.
semangat ya ini untuk kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian. Betapa besar dan layak dipuji Allah kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Mari sanggang bagi berdiri. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Beri pujian untuk Tuhan. Haleluya. Kita sudah menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau, untuk supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
pun menunggu. Tak Sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ku datang dan ku bawa hidupku.
saya minta dengan kasih Kristus Bapa Gembala untuk berdoa untuk firman Tuhan. Wajah dan hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, memanjat hadirmu dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Biar kami selalu memandang, kami selalu rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Itulah sebabnya kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji, untuk menyembah. Kami semua yang di sini melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Itulah sebabnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu, biar itu semua boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan datangnya daripada Tuhan, yang membawa kami, yang memberi semangat kami, yang membawa kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Ada sukacita saudara? Saya kalau ketemu sidang jemaat yang ada di tempat ini, semua pada senyum saudara ya. Penuh dengan sukacita surgawi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyimak satu kebenaran di dalam firman Tuhan yang hamba akan sampaikan di dalam, kita ambil Matius 26. Injil Matius 26. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Sudah ketemu saudara? Injil Matius 26 ayatnya yang ke-7. Di situ lembaga Alkitab memberi tema Yesus diurapi. Saya bacakan mulai ayat 6 ya saudara. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang garis bawahi ayat yang ke-7 saudara. Ya, di situ dikatakan seorang perempuan yang membawa buli-buli. Katakan buli-buli pualam itu berisi minyak wangi yang mahal. Ya.
wanita ini atau perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya, datang kepada Tuhan Yesus. Memberi persembahan kepada Tuhan. Seperti kita pada pagi hari ini, saudara. Kita datang kepada Tuhan, memberi persembahan yang harum kepada Tuhan, yaitu kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, tema pada pagi hari ini, satu ayat yang saya ambil dari Matius 7 ini tadi, Matius 26 ayat 7, saya beri tema yaitu melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Setuju, saudara? Katakan haleluya. Haleluya. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Apa yang saudara perbuat yang terbaik untuk Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, diperhitungkan oleh Tuhan. Dikatakan di situ kalau wanita ini membuat senang hati Tuhan. Dia mempersembahkan minyak wangi yang mahal. Dia tidak menyayangkan harga minyak itu berapa, tidak. Ya, yang dikatakan wanita ini menggambarkan tentang mengasihi Tuhan, ya, dan mencurahkan minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Dia mengerti, dia dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan kematian Tuhan. Ya, waktu sebelum Tuhan disalibkan itu terjadi, sudah diurapi, ya, sudah diurapi. Nah, sehingga membuat kegusaran dalam hati murid-muridnya. Mari kita lihat, lanjut ayat ke-8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Saudara, dikatakan murid berarti sudah belajar kepada Tuhan. Murid Yesus berarti kemana Tuhan Yesus berada, dia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi pada saat ini atau katakan ayat ini tadi, kenapa murid-murid kok gusar hatinya? Padahal dia tahu loh mengasihi Tuhan, tahu loh dia melayani Tuhan. Di dalam ayat 8 mengatakan, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ya. Kenapa? Hati murid-murid kok masih ada ganjalan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 10 kita simak, saudara. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Tuhan tuh tahu, saudara. Jikalau kita berbuat baik, Tuhan tahu. Jikalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan tahu. Ya. Tuhan mengerti. Sebelum kita bertindak, Tuhan tahu. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Wanita ini mengasihi Tuhan. Nah, sebagai contoh untuk kita, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita perlu terus-menerus belajar. Katakan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari, saya percaya sidang seluruh jemaat di sini setia melayani Tuhan. Nah, setia melayani Tuhan dan terus lakukan. Ya, kenapa kok dikatakan kita harus melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan? Satu hal. Yang pertama, sebagai tindakan iman. Sebagai tindakan iman seperti perempuan itu melakukan perbuatan baik. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Baik. Dia mengasihi Tuhan. Dia bertindak sesuai iman. Dia mengasihi Tuhan. Karena dia percaya, wanita ini percaya bahwa apa yang dilakukannya sebagai tindakan iman terhadap Tuhan kita Yesus Kristus yang katakan
Sang Mesias yang diurapi. Dia melayani Tuhan karena aku setia kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tindakan iman. Nah, ini menunjukkan bahwa dia percaya kepadanya sebagai yang diurapi oleh Allah. Sehingga perbuatan baiklah semata-mata karena imannya kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Kita juga mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti saat pada pagi hari ini. Ya. Kalau melihat sidang jemaat di tempat ini juga ada yang kerja ya, habis ibadah. Tetapi mengutamakan Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Inilah kasih kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan melalui iman percaya kita boleh mengasihi Tuhan. Nah, sehingga wanita ini mengimani dengan bertindak. Untuk apa? Memberi perbuatan yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, dengan mencurahkan minyak yang mahal kepada Yesus, saya tidak menyayangkan. Karena aku mengasihi Tuhan kok. Kalau aku mengasihi Tuhan, apa punya aku kepingin dekat karena Tuhan, tak kasihkan Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Karena sayang kepada Tuhan. Dia tidak tidak mementingkan diri sendiri, tetapi ingin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, sebagai sebuah tindakan, katakan ya, kasih dan hormat kepadanya. Kita perlu belajar lagi menjadi seorang Kristen yang taat. Ya. Tadi tindakan iman. Sekarang yang kedua, menjadi seorang Kristen yang taat. Ya, dan penuh kasih kepada Tuhan. Dikatakan sebagaimana waktu kita pertama kali diselamatkan. Kita ingat itu, ya. Kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan hormat kepadanya. Itu ada firman-Nya. Mari kita buka di dalam Galatia, suratan Galatia. Kita baca Galatia 6 Galatia 6 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus saya baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Itulah perintah. Ya, perintah Tuhan. Kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Ya. Tidak boleh jemu-jemu berbuat baik kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Kita harus baik dan berbuat baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian dari saya sendiri ya. Saya punya kesaksian diberkati Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Tapi kalau kita mau bertindak dengan iman, berkat itu tidak akan habis, Saudara. Berkat itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya itu
Januari diberkati Tuhan minyak ya melalui seseorang. Awalnya diberi 1, puji Tuhan. Terus lagi ada yang berkati saya minyak 2 botol. Loh, minyakku kok banyak sekali. Saya gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum saya baca firman ini untuk baik kepada sesama kita atau kepada kawan kita seiman. Saya itu di rumah punya kegiatan, saudara. Saya buka salon di rumah ya. Ada orang potong, saya kan ya harus siap dan tampil bersih ya. Saya pakai parfum. Yang potong ibu RT saya bilang gini, baunya harum Bu, parfumnya apa? Saya nggak tahu yang itu yang ngasih orang. Harganya berapa? Nggak tahu. Bu, kalau boleh tak gantenane ya parfumnya. Loh, saya nggak tahu harganya. Ini berkat Tuhan. Saya kepingin ya Bu, tak kasihkan saudara pada sesama. Saya nggak ngerti, nggak nyayangkan ya, nggak tahu apa yang nanti saya itu apa yang akan terjadi, nggak tahu. Tapi saya percaya apa yang saya perbuat kepada sesama Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Nggak usah beli Bu, pakai aja. Saya kasihkan. Bukan kalangan kita orang tuh, non kalangan kita. Saya kasih. Tetapi Tuhan tahu kita berbuat baik kepada sesama, orang itu melihat Yesus ada dalam hidup kita. Itu wong Kristen apik, kan gitu. Kita jadi saksi. Terus yang kedua, saya juga pelayanan bulan kemarin waktu ada pelayanan hari Paskah, ketemu sama teman-teman. Saya enggak ngira ya, habis pelayanan pertama, pelayanan kedua, dikatakan gini, Bu, wis tampil dari sana keringetan, wis lagi di sini tampil udah bersih. Ibu Yana siap, ya siap untuk Tuhan. Tahu bukan saya promosi parfum loh saudara, tidak loh ya, perbuatan baik. Saya pakai itu, dia mengatakan harum Bu, mau tah ya, nih saya kasihkan saudara. Apa yang terjadi saudara? Berkat itu melimpah saudara, berkat itu melimpah. Saya kemarin mau berangkat juga gitu, ada jemaat yang saya layani, dia katakan, saya sampaikan firman tentang Tuhan diurapi dengan perempuan ini. Dia punya usaha jual minyak saudara. Saya enggak minta saudara, dikasih minyak ya. Tetapi minyak itu ya udah saya persembahkan untuk Tuhan ya, udah saya persembahkan untuk Tuhan 4 botol saudara. Tapi saya, Tuhan kemana ini saya mau, oh ini ya, udah terjadi melayani lagi. Di sini perbuatan baik tidak akan hilang upahnya. Tuhan pasti sediakan upah itu. Bukan terjadi pada diri saya sendiri, tapi juga berlaku untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik. Kita harus jangan jemu-jemu, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kawan seiman. Saya bukan kekuatan saya saudara untuk melakukan pelayanan saat ini setelah suami saya meninggal, tetapi kekuatan dari Allah. Saya percaya bahwa Allah menyediakan segala fasilitas yang saya perlukan untuk melayani Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kalau dulu ada suami, ada pelayanan, saya bisa pertimbangan dengan suami, gimana diambil pelayanan ini, ya pertimbangan, ya lihat apa itu persiapan kita. Tapi sekarang tidak, saya langsung tanya kepada kekasih jiwaku saudara, tanya kepada Tuhan, Tuhan ada panggilan untuk melayani. Bulan ini semestinya saya itu sudah mengatakan rekan-rekan hamba Tuhan atau kepada saudara-saudara yang sudah tanya saya untuk pelayanan, saya bilang libur saudara. Aku libur bulan ini, ada apa itu? Mudik balik, ada lebaran. Saya di rumah atau kegiatan saya khusus di Surabaya dan sekitarnya, paling enggak kemarin minggu juga ada di Sidoarjo, menyampaikan firman di Sidoarjo. Tetapi Tuhan yang ngutus saya
Tuhan ngutus saya, ada hamba Tuhan yang baru kenal langsung kasih tugas. Ya, minggu keempat jamnya tepat jam 9 gini. Ya, puji Tuhan, kalau saya ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Semua kebaikan Tuhan, saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, saudara-saudara, adik-adik saya beribadah datang kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita percaya apa yang kita inginkan itulah yang akan kita lakukan jadi seturut kehendak Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sekali lagi, ada kesempatan layani Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Juga terus bertekun dalam melayani Tuhan. Anak-anak saya juga menyupport saya. Fotonya papahnya sama saya waktu pelayanan ada di Kupang, NTT, ditunjukkan. Mama walaupun tidak ada papa, mama tetap semangat ya melayani Tuhan. Amin. Memberi dukungan, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Ada harapan, ada janji Tuhan. Kalau kita mau setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir, harus taat. Ada upah yang menantikan kita. 2 minggu yang lalu saya belajar firman Tuhan, dan saya di dalam kamera, karena ya pagi, saudara, saya foto. Itu terjadi kemuliaan Tuhan. Ada mujizat Tuhan di dalam foto itu, bahwa di foto itu ada tanda salib, saudara. Dan tanda salib itu memancarkan sinar, warnanya segar hijau. Saya percaya salib Tuhan berkuasa. Kalau kita melayani Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Taatlah, saudara, untuk melayani Tuhan. Jangan melihat sikon sekarang ini, keadaanmu seperti apa. Carilah Tuhan. Selagi Dia berkenan kita temui, selagi kita masih boleh berseru kepada Tuhan, layani Tuhan. Karena apa, saudara? Ada waktunya habis untuk kita tidak bisa melayani Tuhan. Ya, ada kalanya kita habis tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan lagi. Selagi kita ada kesempatan, kita harus melayani Tuhan. Saya meneladani suami saya, imannya setia sampai mati. Mau meninggal aja nyupport saya untuk terus melayani. Sehingga suami saya tidak ada, itu saya masih dalam keadaan dalam pelayanan, saya pulang suami tidak ada. Tapi saya sudah melayani suami saya baik. Nah, puji Tuhan. Kenapa dikatakan suatu saat kita tidak dapat melakukan, atau katakan waktunya sudah habis? Mari kita buka di dalam 2 Korintus Korintus 5 ayat yang pertama. Ayat ini benar-benar mengingatkan kita semua untuk setia, saudara, sampai akhir. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Amin. Janji Tuhan itu iya dan amin, saudara. Kita tidak boleh dengan santai-santai ya dalam mengiring Tuhan.
Kita menjadi anak-anak Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan setia, taat sampai mati. Sebab janji Tuhan dikatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah adalah kehidupan kita. Kemah tubuh kita, saudara. Ini suatu saat dibongkar. Ya, dibongkar. Katakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Siapa bagi kita? Kita orang percaya. Ada janji Tuhan di surga sana. Kita juga setia, taat, diberkati Tuhan, menikmati janji Tuhan, bukan nunggu mati juga. Saat ini kalau saudara setia kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita disediakan berkat oleh Tuhan, damai sejahtera. Saudara taat, setia melayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan setia menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Saya kemarin saya katakan mau saya enggak berangkat, tetapi saya percaya firman itu mengajak saya harus berangkat. Karena ada firman yang mengatakan kebaskan atau tinggalkan kasutmu, kakimu berkasutkan kerelaan menyampaikan Injil. Injil damai sejahtera. Karena Injil kita diberkati Tuhan damai sejahtera. Kita percaya saudara. Haleluya. Amin. Mari kita terus lakukan kesetiaan kita sampai akhir. Terus melayani Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu jaminan yang pasti. Ya. Saya kasih ilustrasi sekali lagi. Anak-anak sekolah saudara, ada tugas untuk berkemah atau pramuka. Berkemah itu tidak selamanya tinggal di kemah. Kemah dibongkar, anak-anak itu pasti pulang kepada orang tua yang dia miliki. Gambaran kemah adalah hidup kita. Suatu saat kemah kita dibongkar, kita pulang kepada Bapa. Saat ini bagian kita melakukan untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tim musik saya undang maju ke depan. Kita pujikan seperti wanita mengurapimu. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Kita merenungkan betapa apa-apa kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu,
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku bertutur, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, sembah Tuhan, haleluya. Oh, sembah Bapa, Dia baik, Bapa kita baik, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian syukur kami. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau yang telah menggantikan kami Tuhan. Kami orang berdosa, kami Engkau angkat jadi anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami semuanya agar kami mengasihi Engkau Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu Bapa. Kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Biarlah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Mampukan kami Roh Kudus, berkati kami Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Seperti perempuan yang sudah mengurapi Tuhan, memberi hidupnya untuk Tuhan. Begitu pula untuk kami Bapa. Ajarkan kami untuk hari lepas hari semakin setia dan setia kepada Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Mari saudara, kita diberkati firman Tuhan, dan kita renungkan, kita lakukan firman ini saudara, selagi kita ada kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu luar biasa Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, agar kami menerima janji-Mu Tuhan, agar kami boleh menerima, oh Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Allah menyediakan segala yang kami perlukan. Allah menyediakan segala berkat yang kami nanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami hadir di tempat ini, sudah melawat saudara dan hamba yang sudah menyampaikan firman. Melalui kebenarannya kita diberkati Tuhan. Yang percaya katakan haleluya, amin. Saya kembalikan lagi kepada yang bertugas. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau berdoa dulu.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan semuanya. Bapa di surga juga kami mengucap syukur atas berkat benar firman Tuhan. Terus Tuhan, biarlah senantiasa kasih yang mula-mula dalam hidup kami ini tetap ada dalam hidup kami, supaya kami terus semangat dalam kami menylayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau mempersembahkan korban untuk Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mempersembahkan korban ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Warta Ebenezer sepekan GPDI Ebenezer, Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi. Terus Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore. Kamis 1 Mei jam 6 sore untuk ibadah kaum wanita WL Mbak Belita Nusdiana, acaranya ibadah. Terus untuk firman Tuhan Ibu Gembala. Untuk Jumat ada ibadah pelayan altar jam 6 sore. Kemudian untuk Sabtu ada latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Untuk Minggu ada ibadah raya tanggal 5 jam 7 pagi seperti biasanya. WL-nya Ibu Gembala, untuk singer Ibu Nani dan Ibu Belita. Itu asernya keluarga Bapak Widodo. Untuk ibadah sekolah Minggu tanggal 5 Mei, WL-nya Mbak Lena, firman Tuhannya Yesi. Untuk ibadah remaja tanggal 12 Mei, jamnya jam 6 sore, WL-nya Victor, untuk firman Tuhan Ibu Gembala. Demikian warta sepakan untuk GPD Ebenezer. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Bapak Gembala. Mungkin ada tambahan. Puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Yohanes yang sudah jauh-jauh dari Surabaya. Kalau waktu itu pelayanan bersama dengan almarhum, dengan Bapak, sudah lama ya, sering pelayanan waktu gereja yang lama di tempat ini, baik motor, terus kemudian diberkati dengan mobil, dan sekarang harus naik bis ya. Tapi semua yang dilakukan itu karena mengasihi Tuhan dan mengasihi kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan sebentar kami akan hantar untuk melayani di GPDI Elsa Dembendo jam 9. Jadi kebetulan
pelayanan di Bendo, jadi masih ingat di sini, masih mau melayani di sini. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas persembahan pengorbanan kita semua. Kami percaya setiap apa yang kita lakukan semuanya ada perhitungannya di hadapan Tuhan. Dan kami membuka lagi untuk latihan musik anak-anak nanti hari Senin mulai. Ya, anak-anak hari Senin nanti drumnya Nathan lupa nanti, supaya nanti sekali waktu ada jadwal minggu dikasih pelan-pelan di minggu nanti kalau sudah jadi. Jadi hari Senin jam 5 sore anak-anak nanti yang ingin belajar musik nanti mulai, kebetulan Mas Pesa ada ya, dengan Om nanti bisa latihan bersama-sama. Terima kasih, kiranya Bu Yohanes kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, memberi semangat, memberi sehat, memberi kuat. Tuhan pakai di mana Tuhan tunjukkan tempat untuk melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Saya jemput sama-sama kita berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau memberi kesempatan kami, Engkau memberi kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan, mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk taat, untuk setia. Apa yang dapat kami kerjakan, apa yang dapat kami beri, semuanya itu kami kerjakan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah mengasihi, mengangkat kami, menyelamatkan kami. Biarlah kami lebih sungguh lagi dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, umat-umat-Mu boleh menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, setiap umat-umat-Mu semua yang hadir pada saat ini, yang lemah telah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, yang berulang tahun di bulan April ini diberi sehat, panjang umur dan masa depan. Dan Tuhan memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi, berkat atas sehat, berkat atas kekuatan, berkat atas hikmat akal budi, berkat atas rumah tangga, berkat atas usaha pekerjaan mata pencarian. Kiranya dibukakan jalan, kiranya diberkati, umat-Mu dicukupkan oleh Tuhan. Umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan diberikan pekerjaan, yang menghadapi persoalan masalah dalam nama Yesus dibukakan jalan, diberi kemenangan oleh Tuhan, sehingga umat-Mu akan datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik WL Singer, musik, LCD,
tata pelayanan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan pakai, lebih heran lagi untuk kami lebih melayani Tuhan. Kalau sebentar Ibu Yohanes akan melayani di GBDI Ersade Bendo, kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk jemaat yang ada di GBDI Bendo. Dan setelahnya akan kembali ke Surabaya dalam penyertaan, dalam perlindungan, berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, baik dalam kedinasan, baik dalam usaha pekerjaan dan pelayanan, kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan jalan hidup sepanjang minggu ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita minta berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.